warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Wahyu Lestuti dengan NIM 8626220038. Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammad Setiabudi Brebes. Di sini saya akan menjelaskan tentang bunyi. Pengertian bunyi adalah getaran yang merambat melalui suatu medium seperti udara, air, atau padatan dan bisa didengar oleh telinga manusia atau hewan lainnya. Yang memiliki kemampuan pendengaran, getaran ini terjadi ketika suatu benda bergetar seperti alat musik, vokal manusia, atau benda-benda lainnya. Ketika benda tersebut bergetar, ia mengganggu partikel-partikel di sekitarnya, menciptakan gelombang bunyi yang merambat. Gelombang bunyi ini memiliki beberapa karakteristik, termasuk amplitudo, frekuensi, dan kecepatan. Amplitudo adalah tinggi rendahnya gelombang bunyi yang menentukan seberapa keras atau lemah suara yang kita dengar. Frekuensi adalah jumlah getaran per detik dan menentukan nada atau tinggi rendahnya suara. Kecepatan bunyi berbeda-beda tergantung pada medium yang dilaluinya. Dengan kecepatan tertinggi di udara pada suhu ruangan yang lebih lambat di media lain. Ketika air atau media lain seperti air atau padatan. Yang selanjutnya adalah energi bunyi. Energi bunyi adalah sebuah getaran yang dapat menghasilkan suara, di mana energi bunyi juga berhubungan dengan berbagai macam kemampuan yang terjadi karena pengaruh bunyi, sehingga sumber energi bunyi itu tidak semata-mata hanya berasal dari alat musik saja. Jika ada dua buah benda yang saling bergesekan, maka benda tersebut juga akan menghasilkan suara yang kita dengar. Yang selanjutnya ada contoh sumber energi bunyi. Yang pertama, alat musik. Instrumen musik seperti gitar, bola, piano, drum, dan lainnya adalah contoh sumber energi bunyi. Ketika seniman memainkan alat-alat ini, getaran yang dihasilkan merambat melalui udara dan menciptakan suara. Yang kedua ada suara manusia. Manusia dapat menjadi sumber energi bunyi melalui bicara, bernyanyi, atau bahkan berteriak. Getaran dari pita suara manusia menciptakan gelombang bunyi yang kemudian dirasakan sebagai suara. Yang ketiga adalah kendaraan. Mesin kendaraan seperti mobil, pesawat, kapal, dan sepeda motor juga merupakan sumber energi musik. Suara dari mesin kendaraan ini dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar atau gerakan mekanis bagian-bagian dalam mesin. Yang keempat adalah alat teknologi atau alat elektronik. Adalah seperti televisi, radio, atau komputer, dan telepon memiliki komponen bunyi yang menghasilkan suara saat digunakan, misalnya speaker. Pada perangkat elektronik adalah sumber energi bunyi yang mengubah sinyal listrik menjadi gelombang bunyi. Yang kelima adalah bunyi alam. Alam juga menyediakan sumber energi bunyi seperti angin yang melintas di pepohonan, ombak yang memecahkan di pantai, atau suara hewan seperti burung berkicau atau air mengalir di sungai. Yang keenam, sumber buatan. Beberapa sumber energi bunyi dibuat oleh manusia untuk bertujuan tertentu. Sebuah alarm kebakaran, bel sekolah, atau perangkat pengeras suara di acara-acara besar. Selanjutnya adalah sifat-sifat bunyi. Yang pertama, amplitudo. Amplitudo adalah tinggi rendahnya gelombang bunyi. Semakin besar amplitudo, semakin keras suara yang kita dengar. Amplitudo juga berhubungan dengan intensitas bunyi. Yang kedua, frekuensi. Frekuensi adalah jumlah siklus atau getaran bunyi per detik dan diukur secara hertz. Frekuensi menentukan tinggi rendahnya suara. Bunyi dengan frekuensi tinggi memiliki nada yang tinggi, sedangkan bunyi dengan frekuensi rendah memiliki nada yang rendah.
Yang ketiga adalah panjang gelombang. Panjang gelombang adalah jarak antara dua titik yang berurutan di gelombang bunyi yang memiliki fase yang sama. Panjang gelombang berhubungan secara terbalik dengan frekuensi. Semakin tinggi frekuensi, semakin pendek panjang gelombangnya. Yang keempat adalah kecepatan. Kecepatan adalah bunyi kecepatan dengan mana gelombang bunyi merambat melalui suatu medium. Kecepatan bunyi berbeda-beda tergantung pada medium yang dilalui. Misalnya, kecepatan bunyi lebih cepat di udara daripada di air, dan lebih cepat lagi di padatan seperti logam. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.